Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radita Nasifah dari kelas 3B kelompok 3 program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada video ini saya akan membahas review materi kurikulum dan pembelajaran bab 1, yaitu pengertian dan fungsi kurikulum. Pengertian kurikulum pertama kali digunakan dalam dunia olahraga, yang pada awalnya kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan didefinisikan sebagai perjalanan seorang siswa dari awal hingga akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah. Konseptualnya, kurikulum dapat dibagi menjadi 3 dimensi pengertian. Yang pertama, kurikulum sebagai mata pelajaran yang berfokus pada penguasaan isi atau materi pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar, yaitu melibatkan semua kegiatan siswa termasuk di luar kelas. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai program atau rencana pembelajaran mengacu pada program atau rencana belajar. Pengertian kurikulum juga dapat diklasifikasikan dalam 4 dimensi. Kurikulum sebagai ide atau gagasan, rencana tertulis, kegiatan, dan hasil. Keempat dimensi tersebut saling berhubungan dimulai dari ide hingga hasil dari implementasi kurikulum. Adapun untuk pelaksanaan kurikulum, kurikulum ideal atau potensial dapat berupa silabus atau RPP yang diharapkan menjadi acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dan kurikulum aktual merupakan implementasi dari kurikulum ideal dan dapat dipengaruhi oleh faktor yang mendukung atau menghambat proses pencapaian. Ketidaksesuaian di antara keduanya ini dapat mengakibatkan kurikulum tersembunyi yang mempengaruhi proses pembelajaran. Dan dalam praktiknya, keberhasilan siswa dalam memahami mata pelajaran menentukan kesuksesan mereka yang sering tercermin dalam skor yang mereka peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Adapun fungsi kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, seperti guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Bagi guru, kurikulum digunakan sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai panduan dalam penyelenggaraan supervisi, dan orang tua dapat menggunakan kurikulum sebagai pedoman dalam membimbing anak belajar di rumah. Dan masyarakat melihat kurikulum sebagai panduan untuk mendukung proses pendidikan di sekolah. Serta bagi siswa, kurikulum berperan sebagai pedoman dalam belajar. Beberapa fungsi kurikulum bagi siswa. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini mengarahkan siswa agar memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan dapat secara konstan berubah dan dinamis, sehingga siswa perlu mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan tersebut. Yang kedua, ada fungsi integrasi. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus menghasilkan pribadi siswa yang utuh untuk berintegrasi dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum harus memberikan pelayanan yang memperhatikan perbedaan fisik dan psikis setiap siswa. Dan yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum harus mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya atau hidup dalam masyarakat jika tidak melanjutkan. Kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya dengan disusun secara luas dan fleksibel. Dan yang keenam, fungsi diagnostik. Kurikulum bertujuan untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kekuatan mereka dan memperbaiki kelemahan mereka secara mandiri. Dan tentunya, sekolah harus memastikan penerapan keenam fungsi kurikulum secara komprehensif untuk memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa dalam mencapai tujuan dan kompetensi yang diharapkan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.